Rahel Maryam dengan NIM 23010121120017. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Asifa dari program studi peternakan kelas A. NIM-nya adalah 2300121120026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 230110101120053 dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmata Salsabila dengan NIM 2301111200055. Saya Prodi Peternakan kelas A. Perkenalkan, nama saya Rifki Deva Aditya, NIM saya 2300121130069. Ya, dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nirmala Prabasari dengan NIM 2301121130072 dari Prodi Peternakan kelas A. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Beberapa ukuran pemusatan data antara lain rata-rata hitung, median, modus, rata-rata geometri, dan rata-rata harmonis. Menghitung rata-rata dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rata-rata hitung untuk data tunggal. Caranya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Yang kedua, rata-rata hitung untuk data berulang. Rumusnya adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya sampai Fn dikali Xn. Kemudian dibagi F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai Fn. Jika suatu data di mana masing-masing data memiliki pengulangan dengan frekuensi tertentu, nilai X1 dengan mengulang sebanyak F1, nilai X2 dengan bobot F2 dan seterusnya sampai nilai Xn dengan bobot Fn. Yang ketiga, rata-rata hitung untuk data berkelompok. Rumusnya dapat kita lihat di layar dengan keterangan Fi atau 1 sama dengan frekuensi kelas ke I atau 1. Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I atau 1. Contoh, terdapat 10 data sebagai berikut: 8, 3, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 4, 9. Penyelesaian X bar sama dengan jumlah 10 data di atas dibagi banyaknya data tersebut sama dengan 54 dibagi 10, jadi 5,4. Ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah suatu realita di mana varian tidak selamanya sama dengan rata-rata, atau dengan artian lain memiliki kemungkinan lebih besar atau lebih kecil dari rata-ratanya. Ukuran dispersi adalah suatu nilai besaran variasi yang diambil dari data variabel dan pengukuran. Macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama, rentang. Rentang adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah yang terdapat di dalam data. Rumus dari rentang sendiri adalah Xn dikurangi X1.
di mana Xn sendiri adalah nilai yang terbesar dan X1 adalah nilai yang terkecil. Contoh soal rentang yang pertama. Rentang dari data 30, 8, 17, 33, 15, 45, 13, 22, 26. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari dahulu nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Setelah itu nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Yaitu nilai yang terbesar adalah 45 sedangkan nilai terkecil adalah 8. Jadi 45 dikurangi 8 adalah 37. Kemudian materi yang kedua, rata-rata simpangan. Menurut Christina Siang dan Santosa 2011, simpangan rata-rata itu menggunakan rumus SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Keterangannya, SR itu adalah rata-rata simpangan, XI itu adalah nilai data ke I, X bar itu adalah nilai rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Contoh soal rata-rata simpangan. Yang pertama, cari rata-rata simpangan dari data 2, 3, 5, 7, 13. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, cari dahulu rata-rata hitungannya. Kemudian, hitung rata-rata simpangan dengan menggunakan rumus rata-rata hitung yaitu 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 13 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 30 dibagi 5 yaitu 6. Kemudian kita dapat mencari rata-rata simpangannya yaitu dengan ada pengoperasian nilai mutlak juga. 2 dikurangi 6 negatif 4 hasilnya, tapi karena ini mutlak jadinya 4. Habis itu seterusnya 3 dikurangi 6 hasilnya 3, 5 dikurangi 6 hasilnya 1, 7 dikurangi 6 hasilnya 1, dan 13 dikurangi 6 hasilnya 7 dibagi 5. Kemudian hasilnya menjadi 16 dibagi 5 yaitu 3,2. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan dalam menentukan sebaran data dalam sampel dan kedekatan titik data individu dengan mean atau rata-rata sampel. Jika simpangan baku dari kumpulan data adalah 0, maka semua nilai dalam himpunan tersebut sama. Sedangkan, jika nilai simpangan baku lebih besar, maka titik data individu jauh dari rata-rata. Michael 1981 dalam Hidayat dan Alamuddin 2019. Menurut Santi dan Eniati 2019, untuk menentukan simpangan baku data tunggal rumusnya yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung X min X bar kuadrat per N min 1. Sedangkan untuk menentukan simpangan baku data kelompok, rumusnya yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma frekuensi dalam kurung X min X bar kuadrat per N min 1 dengan keterangan SD adalah standar deviasi atau simpangan baku, F adalah frekuensi, X bar adalah rata-rata hitung, X adalah nilai tengah, dan N adalah jumlah data. Contoh soal simpangan baku. Di sini saya sudah memiliki contoh soal simpangan baku data tunggal, yaitu cari simpangan baku dari data 2, 3, 5, 7, 13. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu rata-rata hitungnya. Kemudian kita cari simpangan bakunya dengan rumus simpangan baku data tunggal. Langsung saja kita cari rata-rata hitungnya dulu. Rumus rata-rata hitung adalah X bar sama dengan sigma XI per N untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan X. Kemudian kita masukkan datanya ke dalam rumus. 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 13 per 5 hasilnya adalah 6. Kemudian kita lanjutkan mencari simpangan baku atau standar deviasinya menggunakan rumus simpangan baku data tunggal, yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung X min X bar kuadrat per N min 1. Kemudian kita masukkan datanya ke dalam rumus. Akar dalam kurung 2 min 6 kuadrat plus dalam kurung 3 min 6 kuadrat plus dalam kurung 5 min 6 kuadrat plus dalam kurung 7 min 6 kuadrat plus dalam kurung 13 min 6 kuadrat per 5 min 1. Hasilnya adalah akar 19. Varians adalah kuadrat dari salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi dan dinyatakan dengan S kuadrat.
untuk rumus varian sendiri yaitu S kuadrat atau sama dengan SD kuadrat. Di sini SD kuadrat ini bisa disebut dengan simpangan baku dari himpunan bilangan. Diketahui simpangan baku dari himpunan bilangan yaitu 4, 3, 11, 14, 5, 7, dan 18 adalah 5. Tentukan variansnya. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus yang telah tadi saya jelaskan, yaitu S kuadrat atau sama dengan SD kuadrat. Di sini SD kuadrat merupakan simpangan baku himpunan. Nah, dari soal telah diketahui bahwa simpangan baku adalah 5. Jadi tinggal memasukkannya S kuadrat atau SD kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi sama dengan 25. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata-rata hitung dari perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata-rata suatu distribusi. Menurut Suwarno pada tahun 1995, koefisien variasi dapat dicari menggunakan rumus berikut ini, yaitu CV sama dengan SD atau simpanan baku per X bar atau rata-rata hitung dikali 100%. 1. Carilah koefisien variasi dari himpunan bilangan 6, 7, 8, 9, 10, 14 jika sudah diketahui SD sama dengan 0,6. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, carilah rata-rata. Rata-ratanya yaitu sama dengan 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 14 per 6 sama dengan 54 per 6 sama dengan 9. Kemudian mencari CV. CV sama dengan SD per X kali 100%. CV sama dengan 2,6 per 9 dikali 100% sama dengan 28,9%. Angka baku Z. Angka baku Z yaitu nilai untuk membandingkan selisih data dengan perbandingan simpangan baku. Rumusnya yaitu XI min X per SD. Contoh soal angka baku. 1. Tentukan angka baku dari 3 jika rata-rata hitungannya 7 dan simpangan bakunya akar 7. Penyelesaiannya, Z sama dengan XI min X per SD. Z sama dengan 3 min 7 per akar 7. Z sama dengan min 4 per akar 7. Jadi angka bakunya yaitu min 4 akar. Dari pembahasan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pada laboratorium 3 ada 2 materi utama, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran dispersi. Untuk ukuran pemusatan ada rata-rata hitung, sedangkan untuk ukuran dispersi yang pertama ada rentang, kedua ada rata-rata simpangan, ketiga ada simpangan baku, keempat ada varians, kelima ada koefisien variasi, dan yang terakhir ada angka baku Z.